We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Ya, assalamualaikum sahabat Muspeta, kembali lagi di channel Muspeta lagi ya. Kali ini saya bikin konten lagi, kali ini tentang pengobatan ikan cana gitu ya sahabat Muspeta. Jadi ini pengalaman yang sudah saya alami dan sudah saya praktekkan gitu, tentang cara mengobati ikan auranti, ikan cana auranti ya sahabat Muspeta, yang terkena kutil atau daging tumbuh ya sahabat. Jadi saya akan perlihatkan gitu proses dari pertama ikan itu baru saya dapat dan baru saya keep itu, yang penyakitnya parah banget sampai benar-benar ikan itu sembuh gitu ya. Jadi gimana kontennya, kita lanjut ke kontennya dan penjelasannya, bagaimana pengobatannya dan bagaimana cara mengobati ikan cana auranti ini yang terkena penyakit kutil sekaligus jamur sekaligus daging tumbuh lah gitu ya sahabat Muspeta. Oke, lanjut ke kontennya. Nah sahabat Muspeta, ini saya jelaskan sedikit gitu. Pertama saya dapat ikan cana auranti ini gitu, pertama saya dapat dan pertama saya keep. Kondisi fisik dari ikan auranti ini dia itu parah gitu. Yang menonjol banget di pengobatan saya itu posisi daging tumbuhnya gitu. Dia posisinya ini kan mulut gitu, nah di bawah rahangnya itu ada daging tumbuh yang membengkak besar gitu ya sahabat Muspeta ya. Jadi dan itu juga nggak cuman itu doang gitu, nah, ada lagi ketambahan lagi badannya itu ternyata gitu ya, ternyata itu udah full jamur putih ya, bukan jamur kapas, jamur putih yang bikin ikannya itu mager gerak gitu, bikin ikannya mager gitu ya. Dan ketambahan lagi jamur itu sudah mengkupas gitu atau menggerogoti si siripnya auranti ini gitu ya. Kalian juga bisa lihat video ini gitu ya, dan itu kondisinya sangat tidak memungkinkan dan sangat memprihatinkan ya, kayak gitulah namanya juga. Intinya di sini kan mau eksperimen mengobati ikan auranti ini apakah berhasil atau tidak gitu. Dan saya berani beli dengan harga segitu untuk dirawat dan untuk saya benar-benar niat menyembuhin ikan auranti ini ya. Dan dengan kondisi seperti itu, dengan bawah rahangnya yang ada daging tumbuh atau kutil dan sirip-siripnya yang udah nggak memungkinkan kena jamur sampai segitunya dan sampai parah kayak gitu ya sahabat Muspeta ya. Dan itu makanya saya, karena melihat ikannya itu kasihan gitu, dan daripada nggak kerawat sama orangnya, lebih baik saya bayarin gitu atau saya beli ikan itu, dan biar nanti saya pelihara, saya keep sampai benar-benar dia sembuh gitu sahabat Muspeta. Dan ini juga tipsnya, nanti saya akan kasih tahu ke kalian semua yang menonton video ini gitu, untuk kalian supaya buat edukasi dan pembelajaran sama kalian, atau kalian bisa ngikutin caranya, bisa praktekin juga untuk menyembuhkan ikan-ikan ya cana. Nggak cuma auranti doang sih, kayak maru atau limbata atau yang lain itu bisa worth it, dan ikan kalian bisa kembali pulih sehat daripada ditelantarkan dan nggak dirawat. Itu kasihan, dia juga makhluk hidup, mempunyai hak untuk kenyamanan, tempat, sama kesehatan gitu sahabat Muspeta. Jadi wajib diperhatiin, dan ya wajib kita sebagai keepers cana yang ngerawat, yang ngasih makan itu wajib. Jangan cuman pilih yang enaknya doang dan buat mainin, buat hiburan kita, tapi kita juga harus kasih perhatian kepada ikan itu, kesehatan, pola makan, sama intinya kenyamanan di lingkungan kita gitu, di keep tank gitu. Karena
Sejatinya ikan itu mempunyai kebebasan di alam liar, makanya kalau kita udah keep ya kita harus tanggung jawab merawat sampai benar-benar dia nyaman seperti di alam, dan kasih makan juga yang cukup. Terus kita rawat juga tentang kalau dia terkena penyakit segala macam gitu. Intinya bikin ikan itu nyaman banget dan benar-benar nyaman di keep sama kita dan dikondisikan di tank kita gitu ya sahabat kita ya. Oke, lanjut. Dan ini proses untuk Cana si Auranti ini, proses penyembuhannya dari pertama ikan baru masuk itu kondisinya yang seperti itu, full jamur sama bawah rahang itu ada daging tumbuh yang gede gitu kayak kutil gitu ya, dan sampai saya benar-benar benar-benar rawat benar-benar sampai sembuh gitu. Dan ini prosesnya. A few moments later. Ya sahabat Muspeta, ini kondisi ikan yang kemarin gitu kena kutil gitu ya sahabat Muspeta. Ternyata nggak kena kutil, jadi dia itu kayak kena daging tumbuh dan udah selesai dioperasi ya sahabat Muspeta ya. Dan ini hasilnya sekalian saya serit itu sirip-siripnya gitu. Dan awalnya ini kan stres banget, tapi ternyata settle juga, dia lumayan nggak terlalu stres, dan itu hasil operasinya tuh ya yang di bawah dagu itu. Nah, dia semoga aja bisa sembuh dan semuanya udah clear ya sahabat Muspeta ya, dan penyembuhannya sempurna gitu. Kenapa nih alasan kenapa saya sisir siripnya semua gitu ya. Ini ikan pas awal pertama dapat saya tuh ya sahabat Muspeta ya, itu dia terkena jamur parah gitu, bahkan sirip-siripnya tuh sampai habis tuh. Yang atas itu juga kena jamur parah dan bener-bener parah gitu. Nah, makanya untuk sekalian pengobatan nanti biar sekalian luka di bawah dagunya itu sembuh, sama ininya itu udah rapet semua gitu sirip-siripnya gitu. Nah, nanti paling sama saya dibus cacing dan setiap hari ganti air ya sahabat Muspeta ini, supaya kotoran-kotoran ini nih ya, kotoran-kotoran ini enggak menjadi bakteri dan menjadi jamur lagi di ikan Auranti ini gitu. Karena si ikan cana ini sangat sensitif banget ketika ada luka seperti ini sahabat Muspeta ya. Jadi itu yang kita harus antisipasi, jika ikan kita mendapat luka sedikit itu harus rajin ganti air gitu ya sahabat Muspeta, biar supaya dianya itu sehat dan nggak kena jamur gitu. Karena ya jangan salah tangkap juga ya sahabat Muspeta ya, karena ini ikan cana itu udah di keep, bukan dari alam gitu. Jadi walaupun di alam itu memang airnya keruh atau segala macam, dia tahan gitu ya terhadap lingkungannya, karena memang dari kecil lingkungannya seperti itu. Lain cerita kalau udah di keep gini, udah terbiasa air jernih, air diganti gigi itu, dan kondisi airnya pun beda nggak seperti alam gitu ya. Jadi kita harus rajin ganti air gitu. Dan lihatlah ya sahabat Muspeta ya, ikannya nggak terlalu stresnya, nggak berkepanjangan gitu, dan ini udah terlihat settle gitu, udah lumayan settle sih. Ini insya Allah bisa sembuh sih sahabat Muspeta. Kalau ikan habis dioperasi kan biasanya stres banget, ini udah lumayan settle gitu nantinya. Kita lihat perkembangannya selanjutnya apa gitu, nanti kita gabungin semua videonya di sini biar kalian bener-bener ini terbukti worth it gitu, dan terbukti nggak omdo doang, dan ini sekaligus praktek buat kalian ya sahabat Muspeta, cara nyembuhin ikan Auranti yang terkena kutil atau ini daging tumbuh. So sebenarnya daging tumbuh kayaknya kalau aku ngomong sih, karena kalau kutil sih biasanya mudah dilepas, ini susah ya nyatu sama tulang gitu kayak daging putih gitu. Oke ya sahabat Muspeta ya. 2 hours later. Ya sahabat Muspeta, ini kondisi Aurantinya yang sudah mulai stabil dan tinggal tahap penyembuhan ya tuh. Ya sahabat Muspeta ya, tuh bersih, benar-benar udah sembuh dan clear. Ini tinggal nanti saya push cacing ya sahabat Muspeta ya, dan biar makin sembuh lagi. Siripnya juga udah mulai tumbuh gitu ya. Dan tinggal proses penyembuhan, rawat air bersih sama push cacing itu biar sembuh semua gitu sahabat Muspeta ya. Tuh Aurantinya, cuman untuk flaring dia belum mau karena masih
rutin rawatan tiap hari, diganti air gitu. Dan ini ya posisi kondisinya si Auranti ini, yang tadinya punya penyakit daging tumbuh dia dan sekarang udah sembuh. Itu ya cara penyembuhan Auranti, yang ya sebenarnya nggak cuma Auranti doang sih sahabat kita ya, ada ikan-ikan lain juga worth it gitu. Perawatannya intinya seperti itu ya sahabat kita ya. Tuh jamurnya juga di badan juga udah nggak ada gitu, udah bersih tuh. Bisa amatin lah tuh ya, bisa bersih banget tuh. Mantap ya sahabat Muspeta. Oke. Nah, setelah kalian sudah melihat gitu proses dari hari per hari dan proses penyembuhannya gitu ya, dan ini saya jelasin di situ di video tadi yang saya tampilin ikan Aurantinya itu, di situ saya nggak jelasin step by step cara mengobatinya, dan saya juga nggak jelasin, nggak kasih tahu obatnya tuh yang dipakai apa dan cara ngerawatnya tuh gimana gitu. Cuman penjelasan diganti air sama perawatan begitu aja. Dan ini saya jelasin semuanya detail di keterangan sekarang ini tentang penyembuhan Auranti ini. Jadi penjelasan pengobatannya itu saya memakai dosis, itu kan penyakit jamurnya itu rada parah ya sahabat Mister, dan kutinnya juga udah parah juga, udah gede gitu, menurutnya udah gede. Dan saya menggunakan obat anti jamur dari perikanan gitu yang buat kolam. Jadi dosisnya itu kita takaran dosisnya digedein, bukan obat ini nih, obat, nah ini ya, bukan obat yang obat kuning atau obat biru gitu, arkliflavin gitu, bukan obat itu. Karena untuk dosis arkliflavinnya itu menurut saya ya sahabat muda, dari pengalaman untuk mengobati ikan terkena penyakit gitu kurang tinggi. Jadi kalau ada penyakit ikan kita yang berpenyakitan parah gitu, wajib kita menggunakan obat jamur yang untuk perikanan, yang untuk kolam ya. Tapi dosisnya juga kita punya takaran gitu, jangan sampai berlebihan. Karena kalau kita naruhnya berlebihan gitu sahabat kita, nanti dampaknya ke ikan yang biasa dikip gitu, yang ikan-ikan benar-benar melebihi batas gitu dosis, biasanya nanti malah menambah penyakit. Yaitu yang biasa saya alamin itu, kalau kebanyakan dosis obat si jamur yang perikanan kolam tadi itu, mata si ikannya ada apa nih ya, ada putih-putihnya kayak gitu. Jadi untuk menutupi selaput dari mata ikan itu, nanti yang tadinya bisa channel firing, kalau ada putih-putihnya kayak gitu dia makin minder dan makin takut, cuma diem di pojokan. Jadi pakailah sesuai takaran juga, jangan berlebihan. Karena ingat, dosis dari obat perikanan yang buat kolam ini itu tinggi, jadi atur dosis sesuai pemakaian saja gitu. Dan untuk nama obatnya yaitu obat biru, kalian bisa cari di toko kayak toko perikanan atau toko-toko yang berjual kayak M4 atau segala macam lah kayak gitu, obat-obat kayak gitu biasanya itu pasti ada gitu. Kalian bilang aja ke penjual tokonya obat biru buat kolam gitu, pasti nanti dikasih. Dan ingat dosisnya itu jangan terlalu banyak, itu udah setting dosis tinggi ya sahabat kita ya kayak gitu. Dan kita lanjut lagi untuk obatnya itu, prosesnya itu saya itu benar-benar kasih operasi ya, saya benar-benar itu dikupas ya kulit si rahang, di bawah kulit rahang si Auranti itu saya benar-benar dikulitin atau diseset sedikit demi sedikit gitu, dibuang pakai pisau atau pakai cutter gitu, yang penting tajam. Jangan sampai nggak tajam, nanti kalian malah menyiksa ya. Syukur-syukur untuk kalian juga yang mempunyai obat pembius ikan gitu. Untuk dosis ikan sana ini biasanya pakai dosis ikan arwana gitu, untuk bius ikan arwana itu lebih baik dan itu lebih bagus gitu. Dan untuk nggak pakai dosis ya kita imbangin gitu, pakai pisau yang tajam atau cutter yang tajam, biar supaya kita itu mengoperasinya, kita itu membuang lukanya, membuat lukanya itu membuang penyakitnya, kutil gitu, penyakit kutilnya itu biar cepet gitu, dan nggak terlalu dia kasihan merasakan kesakitan yang kita bikin itu dari luka
membuang penyakit itu. Tapi mau kayak gimana pun pasti tetap sakit gitu ya. Itu untuk cara pembuangannya seperti itu, dan itu nggak bisa pakai kuku ataupun pakai yang lain karena ini benar-benar daging tubuh atau putih yang benar-benar bandel. Dan ternyata sahabat musbeta ya, yang tadi itu saya benar-benar operasi itu tak kira pas pertama saya awal beli dan awal ngekip si Chana Auranti ini yang kena penyakit gitu, tak kira itu cuman penyakit luar gitu yang hanya nempel di kulit. Ternyata itu daging tumbuhnya. Dia pas saya operasi, pas saya lihat itu ternyata dia sudah menyatu dengan tulang. Jadi mau tidak mau prosesnya rada panjang gitu sahabat musbeta ya. Jadi saya benar-benar nunggu gitu ya, udah dioperasi kayak gitu tuh biasanya nggak langsung bersih gitu kan. Kita tunggu perawatannya itu, tunggu setiap hari, kita ganti air itu, jangan pakai pasir ya, pakai tank yang kecil, tapi setiap hari ganti air, dibiasakan gitu, diusahakan itu benar-benar air yang buat tempat tinggal si Chana Auranti yang sedang kita obatin itu benar-benar bersih, benar-benar anti kuman, benar-benar netral gitu ya sama kita ya. Jangan sampai lupa itu, yaitu yang perawatan utama. Jangan sampai kita kalau udah dioperasi itu dibiarin dikasih pasir. Itu banyak sekali kuman-kuman yang ada atau jamur bakteri yang ada di pasir yang kita pakai itu. Walaupun mungkin kelihatannya jernih, tapi sebenarnya itu ada banyak bakteri yang kalian tidak ketahui yang nantinya akan menimbulkan penyakit baru lagi gitu. Bukannya sembuh tapi nambah parah gitu sahabat saya. Jadi makanya kita perawatannya lakukan penggantian air setiap hari biar higienis gitu ya sahabat musbeta ya. Dan untuk proses pembuangan si daging tubuhnya ini kita lanjut cerita ya. Ini hari demi hari ya, jadi nggak instan ketika kita udah mengoperasi ikan itu, kita udah menyeset-nyeset daging si ikan Chana ini gitu ya. Jadi nggak langsung instan bersih gitu. Jadi ada tahap sifat, dan kalau yang saya perhatiin ya, sifatnya si daging tumbuh ini atau kutil gitu sahabat musbeta itu, kalau kita udah kasih luka, kita udah buka gitu sarangnya, atau kita udah obrak-abrik sarang si tempat tinggal si ini kutilnya atau daging tumbuhnya itu, hari kedua, hari ketiga pasti dia tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Nah, kita harus benar-benar tega dengan ikan kita yang keep gitu ya. Dan walaupun ikan Auranti ini mungkin harganya rada lumayan, tapi kita sebagai keepers wajib bertanggung jawab untuk menyembuhkan penyakit itu, dan kita juga harus wajib tega gitu, tega untuk melukai ikan itu gitu ya, harus tega. Jadi tiap hari kalau kita udah amatin benar-benar dari jarak dekat, dia udah tumbuh lagi si kutil atau si daging tumbuhnya udah tumbuh lagi. Nah, itu kita bersihin lagi pakai cutter. Ingat, cutter yang tajam atau pisau yang tajam itu tiap hari. Dan ketika kita udah habis selesai untuk ngebersihin sisa-sisa yang tumbuh-tumbuh itu, nah itu perawatannya kasih bawang putih gitu, ditempelin di lukanya ya, seperti diolesin pakai bawang putih. Jangan ditaruh di airnya. Saya pernah gitu naruh di airnya dan ternyata malah makin keruh, makin parah gitu. Jangan, itu kasihan kepada ikannya gitu, udah sakit-sakit habis dibikin luka, ketika dia mau tidur mau istirahat malah air yang buat istirahat sama ikan Auranti ini nggak nyaman gitu. Itu kasihan. Lebih baik kita olesin aja secukupnya, nggak perlu banyak-banyak, karena itu kalau luka dikasih bawang putih itu benar-benar sakit deh ya sahabat musbeta ya. Ingat, itu sangat sakit dan itu sangat perih, makanya jangan terlalu lama, kasihan ikannya juga. Terus habis dikasih si bawang putih itu, lanjut ditetesin obat perikanan yang tadi buat si kolam itu yang tadi di awal saya jelasin itu sahabat musbeta. Tapi jangan banyak-banyak, cukup yang penting cukup melumuri yang tadi luka habis kita operasi atau kita seset tadi itu. Dan itu nanti dibiarin ya, jangan sampai 1 menit gitu ya, dibiarin 20 detik atau 15 detik itu udah cukup. Itu udah nempel obatnya, karena itu obat keras, obatnya keras banget untuk si ikan-ikan hias gitu ya, karena dosisnya langsung kita taruh, kita tetesin ke lukanya. Jadi nanti kalau udah membiru itunya langsung kita kasih taruh di tempat air bersih sebentar gitu,
terus kita cuci cuci pakai tangan gitu kayak mainin ikan gitu ya. Dan kalau sudah langsung kita pindahkan ke tank yang setiap hari buat tempat tidurnya si Cana Uranti ini gitu. Tapi ingat ya, pakai tank yang sedang, jangan yang terlalu besar, nanti kalian capek untuk setiap hari nguras airnya. Perawatannya seperti itu tiap hari, pokoknya sering ganti air terus. Diusahakan setiap hari dia pakai air yang higienis gitu sampai benar-benar lukanya itu sembuh ya sahabat musbeta ya. Jadi sampai benar-benar kalian bisa lihat videonya yang terakhir sampai benar-benar seperti itu, dan benar-benar kalian amatin dari dekat gitu ya. Dari dekat ikannya udah nggak ada penyakit, si daging tubuhnya udah bersih, sama benar-benar itu kalian harus bisa bedain mana luka yang belum sembuh dan mana luka yang tinggal rehabilitas gitu, atau tinggal dia menjadi kulit aslinya gitu. Kalian harus beda-bedain itu. Dan kalian juga bisa lihat video yang terakhir itu tadi yang saya kasih lihat ke kalian. Nah itu seperti itu udah bener-bener sembuh, dan itu tinggal kita push cacing gitu ya, tinggal push cacing, dan nanti lukanya itu akan menutup semua karena itu bukan luka lagi, dan itu udah tahap penyembuhan ya sahabat musbeta ya. Kayak gitu ya prosesnya ya sahabat musbeta untuk perawatan ikan Uranti ini yang tadinya terkena penyakit jamur sama kutil daging tumbuh itu, dan sampai sembuh gitu ya. Nah kira-kira seperti itu ya untuk cara penyembuhan ikan Uranti ini yang benar-benar saya praktekkan gitu, nggak cuman kata ini gitu. Dan ini saya benar-benar the real praktek sendiri. Kalian bisa lihat video saya itu ya tadi di tengah-tengah video itu. Nah itu ikan yang benar-benar saya obatin dari yang luka seperti itu sampai sembuh gitu ya sahabat musbeta ya. Kalian bisa ambil sisi positifnya dari pengalaman pribadi saya ini gitu. Dan jika ada yang mungkin kalian bingung tentang pengobatan ikan Cana ini, kalian bisa komen di kolom komentar, silahkan bebas berkomentar, atau bisa request juga konten-konten yang lain. Dan jika konten ini bermanfaat untuk kalian yang sudah mampir di channel musbeta ini, dan yang sudah ngeklik video ini dan sudah nonton tentang penasaran tentang pengobatan ikan Cana dan segala macam gitu ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, tembusin 2000 subscriber gitu ya sahabat musbeta. Dan jangan lupa like-nya, nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten selanjutnya dari musbeta gitu ya, dari musbeta ini gitu sahabat musbeta, jangan lupa gitu. Dan lanjut di next konten berikutnya. Saya Nur pamit, wassalamualaikum.